Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sekalian. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita semua masih sehat dan masih diberi kesempatan untuk belajar, melanjutkan kembali pelajaran kita akuntansi dasar pada pertemuan keempat, yang hari ini kita berfokus untuk membahas siklus akuntansi atau aktivitas-aktivitas, rangkaian proses yang ada di dalam sistem akuntansi. Seperti dijelaskan pada pertemuan pertama bahwa akuntansi adalah sebuah sistem untuk menghasilkan informasi sehingga dalam akuntansi ada input, ada proses, ada output. Inputnya akuntansi adalah transaksi, kemudian outputnya akuntansi adalah informasi. Nah, proses akuntansi adalah kita sebut dengan siklus akuntansi. Dimulai dari analisis transaksi, dampak dari transaksi ke elemen laporan keuangan, yaitu aset, hutang, modal, pendapatan, beban, maupun penarikan modal. Lalu diteruskan dengan penjurnalan, kemudian buku besar, dari catatan yang ada di jurnal dipindah ke buku besar, kemudian dari buku besar saldo-saldo setiap akun dirangkum dalam trial balance atau neraca saldo. Kemudian minggu lalu kita juga sudah belajar mengenai penyesuaian saldo-saldo yang ada di daftar saldo atau trial balance. Itu kita cek apakah sudah mewakili semua transaksi yang terjadi dalam satu periode. Nah, hari ini kita akan melanjutkan dari proses penyesuaian sampai menghasilkan laporan keuangan dan menutup periode akuntansi. Oke, jadi setelah kita menyelesaikan trial balance, kita membuat penyesuaian. Ingat, kuliah minggu lalu, penyesuaiannya ada 4 hal. Ya. Deferral ada 2, akrual ada 2, ditambah 1 lagi, depresiasi. Jadi ada prepaid expense, ada unearned revenues. Prepaid expense, beban dibayar di muka. Unearned revenues, pendapatan diterima di muka. 2 hal ini masuk kelompok deferral. Apa itu deferral? Transaksi yang kasnya sudah diselesaikan di awal, tapi pendapatan dan bebannya masih belum diakui. Di kelompok akrual, kita punya accrued expense, beban yang sudah terjadi tapi kasnya belum dibayar, kita catat sebagai utang beban. Yang kedua adalah accrued revenues, pendapatan yang sudah terjadi, yang sudah bisa dinikmati, tapi kasnya belum bisa diterima, kita catat sebagai piutang. Dan yang terakhir adalah depresiasi atau penyusutan nilai manfaat aset tetap. Aset tetap kita anggap sebagai satu kantong yang berisi manfaat. Ketika aset itu dipakai, isi dari manfaatnya itu berkurang. Nah, selama satu periode kita sudah pakai aset itu, tentu manfaat ekonominya berkurang dan kita catat sebagai depresiasi.
Nah, saudara sekalian, setelah itu semua selesai, kita kemudian menyusun adjusted trial balance, ya, sebagaimana tugas minggu lalu juga kita menyusun adjusted trial balance. Nah, selesai adjusted trial balance, what next? Apa lagi yang perlu kita buat? Kita tinggal menyusun laporan keuangan. Nah, dalam proses menyusun laporan keuangan, ada alat bantu. Ada alat bantu, dan kita akan belajar cara menggunakan alat bantu itu, namanya kertas kerja atau worksheet financial statement, kertas kerja pelaporan keuangan. Kertas kerjanya sudah saya share, sudah atau belum ya? Kayaknya sudah saya share di aula. Kalau belum ya nanti saya susulkan. Oh, sudah ada ya, latihan kertas kerja judulnya di aula, berbahasa Indonesia, yang saya akan tampilkan kepada Anda yang berbahasa Inggris. Sekalian nanti saya pakai mengajar untuk kelas internasional nanti siang. Sama, hanya beda bahasa ya, sama soal hanya beda bahasa saja. Oke, jadi kita akan mundur satu langkah, mengulang apa yang sudah kita pelajari minggu lalu tentang proses penyesuaian, baru kemudian kita akan lanjutkan ke bagian-bagian yang lain di kertas kerja ini. Jadi ini namanya kertas kerja laporan keuangan. Sifatnya tidak wajib, tapi sebagai alat bantu saja. Terutama untuk akuntansi yang masih dikerjakan secara manual. Untuk sistem akuntansi yang bekerja secara terkomputerisasi, bahkan yang berbasis internet, mungkin kertas kerja ini sudah tidak lagi berlaku. Namun kenapa kita masih perlu pelajari? Kita belajar untuk dapat logika berpikirnya, untuk dapat logika sistematikanya. Yang dengan logika sistematis itu Anda bisa melanjutkan belajar bagaimana menerapkan logika ini ke sistem komputer maupun sistem berbasis internet. Oke, jadi kertas kerja pelaporan keuangan terdiri dari 10 kolom kurang lebih. Jadi ada akun tentunya, daftar akun disusun dari mulai kas, dari mulai aset, utang, modal, pendapatan, dan beban, memindah apa adanya dari daftar saldo atau trial balance. Kemudian ada trial balance yang menampilkan saldo setiap akun, baik di kolom debit maupun kolom kredit. Jangan salah menempatkan akunnya di mana, karena pasti menimbulkan kesalahan nanti di belakang. Kemudian ada kolom adjustment, adjustment-nya ada debit kredit, tentu itu untuk mencatat jurnalnya nanti debit kredit gitu ya. Kemudian ada adjusted trial balance yang akan menampilkan saldo masing-masing akun yang sudah disesuaikan. Kemudian ada kolom income statement yang di situ kita akan tampilkan pendapatan dan beban. Oke. Untuk menghitung laba bersih. Dan yang terakhir adalah statement of financial position atau laporan posisi keuangan atau yang kita kenal juga dengan neraca. Nanti kita akan isi. Kita akan isi tentu dimulai dari kolom yang kosong, yaitu adjustment. Nah, perusahaan ini kita periksa dulu trial balance saldonya sudah pas, ya sudah sesuai. Expense, semua expense sudah di debit, betul. Revenue di kredit. Kemudian withdrawals atau prepay atau penarikan modal di debit sudah betul. Modal dan utang
beserta akumulasi depresiasi juga sudah di kolom kredit, sudah betul. Semua aset di kolom debit juga sudah betul. Nah, kemudian ada 5 item yang membutuhkan penyesuaian. 5 item yang membutuhkan penyesuaian, transaksinya terlihat di sini. Yang pertama, langsung saja ya. Yang pertama, unbilled service revenue. Unbilled service revenue sebesar 15.750. Unbilled service revenue, pendapatan yang belum diterima uangnya, belum ditagihkan, tapi pasti sudah selesai gitu ya. Unbilled service revenue itu mengindikasikan pekerjaannya sudah selesai, proses penagihannya masih belum selesai. Nah, artinya karena pekerjaan sudah selesai, perusahaan berhak mencatat pendapatan, tapi belum diterima kasnya. Oke, saya minta Mbak Diah Ayu bagaimana menyesuaikan informasi yang pertama ini. Bagaimana efek dari transaksi yang pertama ke trial balance kita. Apa yang harus disesuaikan? Piutang pendapatan, Pak. Piutang debit Kemudian sama pendapatan. Ya, piutang bertambah di debit, pendapatan bertambah juga di debit. Maaf, di kredit. Betul. Pendapatan juga bertambah di kredit. Bagus. Kemudian yang kedua, supplies on hand adalah 4.500.000. Kita lihat supplies yang ada di trial balance, saldonya adalah 6.750.000. Oke. Dan setelah diperhitungkan, setelah dihitung pada akhir periode, tersisa 4.500.000. Ada yang terpakai. Ya, yang terpakai kurang lebih 2250 ya. Kurang lebih 2250. Oke, bagaimana penyesuaian penggunaan supplies ini? Silahkan Mbak Fatimah. Supplies-nya bertambah, Pak, di debit. Supplies-nya dipakai, bertambah atau berkurang? Iya, maaf, Pak, berkurang di kredit, Pak. Berkurang di kredit. Kemudian, karena ada pemakaian aset, efeknya kita harus mengakui beban. Beban Supplies-nya. Beban supplies bertambah di debit. Oke, betul. Selanjutnya, transaksi atau penyesuaian ketiga, the expired insurance premium adalah 6.750. Kita lihat insurance premium atau premi asuransi yang ada di trial balance kita adalah 13.500. Prepaid insurance adalah asuransi yang kita lunasi di awal, kemudian memberi perlindungan kita di masa mendatang. Seiring berjalannya waktu, masa perlindungannya berkurang tentunya. Manfaat ekonomi dari prepaid insurance-nya juga berkurang. Nah, menurut data yang sudah expired, 6.750. Yang sudah expired, 6.750. Oke, bagaimana menyesuaikan asuransi yang sudah expired ini? Dijawab oleh teman kita Rahman Effendi, silahkan.
Jadi begini Pak, karena yang dicari itu yang sudah terpakai berarti beban asuransi pada asuransi dibayar di muka. Oke, beban asuransi bertambah karena sudah ada pemakaian manfaat ekonomi asuransi di debit. Informasi tadi 6750 yang sudah expired. Prepaid insurance-nya sudah terpakai 6750 maka berkurang di kredit 6750. Oke, betul. Biasakan berpikir apa yang berkurang, apa yang bertambah. Meskipun Anda mungkin sudah bisa melompat langsung ke debit dan kreditnya, ya. Tapi biasakan berpikir, oh ini bertambah di debit, oh ini berkurang di kredit misalnya. Oke, selanjutnya beban depresiasi. Beban depresiasi untuk periode yang berjalan ini adalah 2250. Seperti yang sudah saya jelaskan, beban depresiasi adalah manfaat ekonomi aset tetap yang dikonsumsi sepanjang satu periode. Jadi, si aset ini berkurang manfaatnya 2250 dan konsumsi menyebabkan konsumsi manfaat aset menyebabkan dicatatnya beban, gitu ya. Oke, silakan Mas Adyatmika Robani. Untuk yang nomor 4. Saya masih tidak paham ya Pak. Oke, manfaat aset dipakai pasti berkurang. Sampai di situ paham? Iya Pak. Paham. Nah, manfaat aset yang berkurang itu, ini kan aset tetapnya di perusahaan ini ada equipment. Depresiasi itu terkait dengan equipment atau peralatan. Manfaat aset yang berkurang karena dipakai dicatat sebagai depresiasi. Istilahnya depresiasi. Nah, berarti kita harus mengurangi manfaat aset. Sampai di situ paham? Iya Pak. Oke. Nah, bagaimana mengurangi manfaat aset itu? Kira-kira dicatat sebagai apa? Apakah mengurangi equipment-nya? Iya Pak, mengurangi equipment-nya Pak. Oke. Itu jawaban belum benar. Karena kalau equipment-nya berkurang, ibarat mobil, rodanya Anda lepasi satu persatu. Jadi equipment berkurang, rodanya dilepas. Nah, atau komputer, monitornya diambil, equipment berkurang. Nah, pengurangan manfaat ekonomi aset tetap karena dipakai, kita tampung di akun khusus yang namanya akumulasi depresiasi. Jadi akumulasi depresiasi ini adalah akumulasi nilai manfaat ekonomi aset yang berkurang karena dikonsumsi. Kalau kita ibaratkan aset adalah sebuah kantong berisi manfaat, maka equipment-nya dipakai, isi kantongnya berkurang. Kemana isi kantong ini pergi? Kita tampung di kantong lain yang namanya akumulasi depresiasi. Sampai di situ paham? Iya Pak. Oke. Nah, sehingga kantong yang bernama akumulasi depresiasi itu bertambah, yang artinya manfaat ekonomi aset yang expired pindah dari equipment-nya, bergeser, pindah ke kantong manfaat ekonomi yang expired yang disebut dengan akumulasi depresiasi equipment. Kalau saya mau ibaratkan yang lebih sederhana,
Mungkin Anda pernah makan tebu ya. Tebu itu, atau kalau Anda belum pernah tahu, saya khawatir anak-anak milenial karena kemajuan belum pernah tahu tebu, belum pernah makan tebu. Tebu itu dimakan dengan cara dikunyah-kunyah, kemudian ampasnya dibuang. Jadi hanya airnya disesap, ampasnya dibuang. Sederhananya, equipment itu seperti sebuah kantong yang berisi tebu yang siap makan. Ketika dikonsumsi, maka Anda ambil satu manfaat, satu potong tebu itu, satu manfaat ekonomi aset, Anda gunakan dalam bisnis, berarti Anda kunyah itu tebu, Anda sesap habis air manisnya, kemudian ampasnya Anda masukkan ke akumulasi depresiasi equipment. Nah, kira-kira sederhananya begitu. Sehingga pemakaian aset tetap dalam proses bisnis menyebabkan ampas, kantong ampasnya bertambah, gitu ya. Manfaat asetnya berkurang. Nah, penggunaan manfaat aset ini menimbulkan pengakuan beban juga. Kita sebut dengan beban depresiasi. Jadi beban depresiasi bertambah karena kita mengkonsumsi manfaat aset, jadi bebannya bertambah. Di sisi lain, manfaat aset berkurang, kita catat sebagai penambahan pada kantong ampas yang kita sebut dengan akumulasi depresiasi. Jelas? Jelas, Pak. Kalau belum jelas, nanti dipelajari lagi. Oke, itu yang keempat. Kalau ada yang tidak jelas, silahkan bertanya, jangan menunggu sampai kuliah selesai atau Anda diam, Anda simpan di pikiran Anda sendiri, ya tidak akan ada solusi nanti. Oke, yang terakhir, yang kelima, unpaid wages. Upah yang belum dibayar adalah 1.500.000. Artinya, karyawan sudah bekerja, perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat jasa karyawan, dengan kata lain harus sudah ada pengakuan biaya atau beban gaji, tapi karena mungkin perkara jadwal pembayaran belum waktunya dibayar. Tapi perusahaan sudah mengkonsumsi manfaat gajinya atau manfaat jasa karyawannya. Oke. Nah, apa yang harus dilakukan untuk menyesuaikan hal ini? Silakan Mbak Sinta Nailatul. Terima kasih Pak. Untuk menyesuaikan grafik yang kelima itu wages expense pada wages payable Pak. Oke, betul. Jadi beban gaji bertambah karena perusahaan telah mengkonsumsi manfaat jasa karyawan. Sebagai konsekuensinya harus dilakukan pembayaran, tapi mungkin karena perkara jadwal belum bisa dilakukan pembayaran sekarang, sehingga diakui sebagai utang atau wages payable. Oke, semua sudah disesuaikan 5 item, tinggal kita jumlah kolom debit dan kolom kreditnya, seharusnya balance. Tadi kita juga sudah masukkan debit kreditnya secara hati-hati dan pasti sudah benar, ya. Oke, selesai dengan penyesuaian, kita lakukan atau kita siapkan adjusted trial balance, ya. Kas tidak ada penyesuaian, artinya tinggal pindah saja saldonya. Oke. Piutang debit 128.250, debit lagi 15.750 menurut Mas Damas Yosep
Ini bertambah atau berkurang nih piutang? Yosef. Debit 12850, debit lagi 15750, ini bertambah atau berkurang piutang ini? Bertambah. Gimana, Mas? Bertambah. Bertambah, oke, kecil sekali suaranya, ya. Bertambah, betul. Kemudian, supplies, awalnya dia punya saldo di debit 6750, kemudian disesuaikan di kredit 2250, ini bertambah atau berkurang, Mbak siapa ini ya? Maghfirah, silakan Mbak Maghfirah. Bertambah atau berkurang ini? Berkurang, Pak. Berkurang, oke. Kenapa ini penting saya tanyakan? Kadang mahasiswa itu gagal menyusun adjusted trial balance. Jadi lupa ini tambah atau kurang ya, gitu ya. Supaya tidak lupa, ini cara saya tanyain satu-satu, ini nambah atau berkurang nih, ya. Kemudian prepaid insurance. Di awal punya saldo debit 13.500, kemudian disesuaikan dengan kredit 6.750, prepaid insurance kelompok aset ya, bertambah di debit, berkurang di kredit. Harusnya Anda langsung ngerti itu gitu ya. Coba Nasya Reina. Nasya. Dikurang, betul. 6.750 sisanya. Land, tanah tidak ada penyesuaian, tinggal kita pindahkan saldonya. Equipment tidak ada penyesuaian, tinggal kita pindah saldonya. Debit pindah ke debit gitu ya. Akumulasi depresiasi, saldo awalnya kredit 15.750, saldo kemudian ada penyesuaian 2250, ini bertambah atau berkurang? Taufan? Bertambah, Pak. Bertambah, oke. Kemudian account payable tidak ada penyesuaian, tinggal dipindah ke kredit. Wages payable awalnya kredit 2250, ada penyesuaian 1.500 di kredit juga, bertambah atau berkurang, Mbak Vera? Bertambah, Pak. Bertambah, oke. Capital tidak ada penyesuaian, tinggal pindah saja ke kredit. Withdrawals tidak ada penyesuaian, tinggal pindah saja ke debit, sama-sama di debit. Service revenue 150, 750 pada awalnya, kemudian ada 15.750 pada penyesuaian di kredit. Ahmad Dhani. Bertambah, Pak. Bertambah, oke. Di debit atau di kredit jadinya? Di kredit. Di kredit, oke. Tambah dan diletakkan di kredit. Karena revenue bersaldo normal kredit. Kemudian wages expense, awalnya debit 38.250, ada penyesuaian debit 1.500. Citra Ayu bagaimana untuk wages expense? Oh, maaf, sorry. Bertambah atau berkurang? Bertambah, Pak. Bertambah. Saldonya diletakkan di debit atau di kredit? Debit. Debit, oke. And expense tinggal dipindah karena tidak ada penyesuaian. Insurance expense. Awalnya debit 13.500, kemudian disesuaikan lagi dengan debit 6.750, bertambah atau berkurang, Miss Oriatul? Bertambah, Pak. Insurance expense. Bertambah. Bertambah, saldo akhirnya diletakkan di kolom debit atau kolom kredit? Debit. Kolom debit, oke. Ini supaya jelas saya split ya. Splitnya taruh di atas saja. Oke.
Nah, iya. Oke lah, sudah di situ ya. Kemudian utility expense tidak ada penyesuaian, tinggal dipindah. Depreciation expense, debit awalnya, penyesuaiannya juga debit, tinggal ditambah dan diletakkan di debit. Supplies expense tinggal ditambah, ya, debit ketemu debit tinggal ditambah, letakkan di debit. Miscellaneous expense atau beban lain-lain tidak ada penyesuaian. Oke, kemudian tinggal dijumlah, debit kreditnya seharusnya balance. Itu ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Baik. Berikutnya kita bergeser ke kolom kedua, yaitu kolom berikutnya, kolom berapa ini? 1, 2, 3. Kolom keempat, kolom ketiga. Maaf, kolom keempat betul. 1, 2, 3, 4, yaitu income statement. Income statement berisi pendapatan dan beban. Nah, maka akun yang kita masukkan ke kolom income statement hanya akun pendapatan dan beban saja. Jadi, semua pendapatan, di sini hanya satu pendapatan, kita pindahkan. Semua beban juga kita pindahkan. Tinggal dipindah saja. Tentu harus di kolom yang sesuai gitu ya. Nah, total pendapatan adalah 166.500. Total biaya atau total beban adalah 123.000. Lebih besar pendapatan daripada beban. Oke. Nah, income statement kita tutup dengan cara menjumlahkan income 166. Nah, untuk bebannya ini berarti ada selisih antara pendapatan dan beban senilai 43.500 yang merupakan laba bersih atau net income. Oke. Net income-nya 43.500. Kita tutup kolom income statement, sehingga kolom debit dan kreditnya punya saldo yang sama, yaitu 166.500. Untuk kolom income statement ada pertanyaan? Kalau laba, selisihnya akan muncul di kolom debit. Kalau rugi, selisihnya akan muncul di kolom kredit, kan gitu saja ya. Tinggal menggenapi mana yang lebih kecil ya. Oke, kalau sudah kita geser ke kolom yang terakhir adalah statement of financial position, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca. Apa isi neraca? 3 item, yaitu total aset, utang, dan modal, ya kan? Maka semua aset tinggal kita pindahkan saldonya, mulai dari kas, dan seterusnya semua aset kita pindahkan saldonya, pun demikian dengan modal dan utang kita pindah saldonya. Termasuk juga penarikan ya, penarikan. Nah, saudara sekalian, setelah kita pindah semua akun, saldo akun aset, dari adjusted trial balance ya, pindah, adjusted trial balance pindah ke statement of financial position, untuk aset, utang, dan modal, termasuk di dalamnya adalah prepay atau withdrawals, penarikan modal. Kemudian kita jumlah teman-teman di bawah. Kolom debit dan kolom kredit pasti tidak sama jumlahnya. Pasti tidak sama jumlahnya. Harus tidak sama jumlahnya. Nah, serunya selisih antara debit dan kredit
di neraca ini, selisihnya akan persis sama dengan net income yang kita sudah catat di income statement, yaitu 43500. Aset 375.750, sisi debitnya ya. Di sisi kredit ada 332.250, lebih kecil sisi kreditnya. Lebih kecil sisi kreditnya. Nah, untuk menyeimbangkan sama-sama 375.750, sisi kreditnya perlu ditambahi, ya kan? Dan penambahannya persis 43500 juga. Apa tandanya kalau trial balance, kalau kertas kerja ini sudah dikerjakan secara benar? Tandanya adalah selisih net income, selisih pendapatan dan beban atau net income, itu akan sama dengan selisih kolom debit dan kolom kredit pada laporan posisi keuangan. Akan sama jumlahnya. Oke, yang kedua, kalau selisih income statement ada di kolom debit, maka selisih statement of financial position ada di kolom kredit sebaliknya. Jadi asimetris gitu ya. Ada pertanyaan? Ini bukan keajaiban, Nanti Anda akan belajar bahwa efek dari pengakuan laba itu pasti meningkatkan nilai aset, gitu ya. Meningkatkan nilai aset sehingga asetnya lebih tinggi nilainya. Nah, kemudian harus disusul dengan penyesuaian ke modalnya karena ada net income yang bertambah. Nah, kenapa ini net income diletakkan di kredit? Sebagai konsekuensi menaikkan modal yang timbul dari net income pada periode berjalan. Oke, silakan ada pertanyaan yang masih belum jelas. Sudah paham semua? Oke, kalau sudah, kita geser ke berikutnya. Jadi selesai dengan kertas kerja. Kalau kertas kerjanya sudah beres, apa yang harus dilakukan? Yaitu menyusun laporan keuangan. Oke. Kita susun laporan keuangan. Nah, tadi kita sudah menyusun net income, income statement. Jadi, income statement ini kita tinggal sajikan saja income statement, judulnya, atau laporan laba rugi, perusahaan Tora Consultant. Untuk periode yang berakhir 31 Desember 2000XX. Kenapa menggunakan keterangan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2000XX? Karena pendapatan dan beban timbul sepanjang periode. Karena timbul sepanjang periode dan bersifat akumulatif, akumulasinya sampai dengan 31 Desember 2000XX. Pendapatannya kita sajikan, bebannya kita sajikan, laba bersihnya kita tampilkan 43500. Oke. Selesai income statement, apa yang harus dibuat? Laporan perubahan ekuitas. Oke, laporan perubahan ekuitas. Yaitu modal awal berapa? Oke. 252.000. Kemudian net income tahun berjalan 43500.
kemudian dikurangi dengan penarikan modal yang sudah dilakukan oleh pemilik dan tadi sudah dicatat juga di kertas kerja kita, maka saldo akhir modal kita adalah 277.500. Paham ya? Kemudian selesai itu teman-teman, kita susun neraca. Neraca berisi apa? Aset, semua aset tinggal dipindah ke sini saldonya. Aset kita bagi teman-teman, ada aset lancar, ada fixed asset. Aset lancar atau current asset adalah aset yang manfaat ekonominya diperkirakan habis dalam waktu 12 bulan atau kurang. Kas, manfaat ekonominya bisa cepat habis dalam waktu kurang dari 12 bulan. Piutang kita harapkan bisa segera dilunasi oleh pelanggan kurang dari 12 bulan. Supplies, peralatan kantor, perlengkapan kantor, kita harapkan bisa dipakai dalam waktu kurang dari 12 bulan. Prepaid insurance, saldo asuransi dibayar di muka, kita letakkan di current asset karena kita berharap dia habis dalam waktu 12 bulan ke depan. Sedangkan equipment dan tanah kita letakkan di fixed asset karena kita berharap mereka, akun-akun ini akan memberi manfaat dalam waktu lebih dari 12 bulan. Maka disebut dengan fixed asset atau aset tetap. Kemudian kita jumlah total asetnya. Ya. Kita bergeser ke utang. Utangnya semua utang lancar atau current liabilities, yaitu utang yang diharapkan lunas dalam waktu 12 bulan. Ada accounts payable, utang kepada supplier misalnya. Ada wages payable, utang kepada karyawan yang gajinya tadi waktunya dibayar. Ya. Oke, selanjutnya total utang kita bisa hitung. Total modal kita sudah tinggal ambil dari laporan perubahan modal yang tadi sudah kita susun, yaitu 277.500. Kita jumlah total utang dengan total modal, jumlahnya 339.750, persis sama dengan total aset. Oke, nah saudara sekalian, selesai kita sajikan laporan keuangan, maka tugas manajemen untuk menginterpretasi, menganalisis bagaimana kinerja keuangan perusahaan selama tahun berjalan. Apakah manajemen puas dengan laba 43500? Apakah investor puas dengan pertumbuhan, yaitu Tora, pemilik, puas dengan pertumbuhan modalnya? Apakah kreditor tahu posisi keuangan perusahaan aman dengan aset dan utangnya? Gitu ya. Nah, selesai itu semua, kita tutup pembukuan kita akan mulai pembukuan baru pada 1 Januari tahun berikutnya. Menutup lembaran lama, membuka lembaran baru. Move on ke lembaran baru akuntansi, ke periode baru akuntansi. Nah, untuk menutup periode akuntansi yang sekarang, kita harus membuat yang disebut dengan closing entries, jurnal penutupan. Apa saja yang ditutup adalah akun-akun yang sifatnya periodikal, yaitu akun-akun pendapatan, beban, serta penarikan modal atau privé. 3 akun ini sifatnya akumulatif sepanjang satu periode, tapi kemudian di akhir periode kita tutup, kita akan mulai dari nol di periode yang baru.
Ini saya jelaskan dengan bahasa yang sangat pelan loh kawan-kawan ya. Jadi saya harap Anda bisa memahaminya dengan lebih baik. Sederhananya kalau Anda datang ke pom bensin, Anda minta mengisi bensin atau mengisi bahan bakar, pasti petugasnya bilang dimulai dari nol ya Pak. Sama halnya dengan periode akuntansi ketika dimulai awal 1 Januari 2000 tahun berikutnya, ya, maka pendapatan, beban, serta prive dimulai dari nol. Oke? Nah, bagaimana cara kita menutup pendapatan? Kenapa Pak kalau nggak ditutup? Ya kalau nggak ditutup nanti saldonya menjadi akumulatif di tahun berikutnya. Gitu kan ya? Sedangkan manajemen itu dievaluasi kinerjanya dalam rangka menciptakan laba, itu ya tahunan. Tahun ini kinerjamu bagus atau tidak. Kita lihat berapa pendapatan yang diciptakan, berapa beban yang harus dibayar, ada laba atau tidak pada akhirnya. Pada akhir periode ini saja. Tahun depan dimulai lembaran baru, evaluasi pendapatan baru, beban baru, laba bersih baru. Ya, kira-kira secara filosofis seperti itu. Seperti yang saya jelaskan minggu lalu, yaitu asumsi periodisitas. Kita buat akuntansi itu per periode. Bagaimana cara menutup pendapatan, kawan-kawan? Pendapatan punya saldo normal di kredit. Ya kan? Untuk menutupnya, tinggal Anda taruh dia di debit. Oke? Sehingga Anda mendebit pendapatan 166.500. Apa akun yang dikredit? Akun yang dikredit ini akun perantara, akun sementara yang disebut dengan income summary. Atau di dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan ikhtisar laba rugi, income summary. Pendapatan di debit, tutup habis nol, ya kan? Income summary di kredit 166.500. Bagaimana menutup beban? Beban punya saldo normal di debit. Untuk menutup beban, Anda letakkan mereka ini di kredit. Maka kita kredit semua beban. Kita kredit semua beban dalam rangka menutup beban. Oke. Depreciation expense, kita kredit semua beban. Debitnya apa? Debitnya adalah akun perantara tadi, yaitu income summary, kita debit. Oke, jadi income summary dikredit untuk menutup pendapatan, income summary di debit untuk menutup beban. Selisih income summary, debit dan kreditnya sebenarnya sama dengan net income. Ya kan? Sama dengan net income. Nah, net income akan menambah modal. Oke. Kalau laba, tapi net income yang negatif, rugi ya akan mengurangi modal. Nah, karena income summary ini hanya akun perantara, ya kita tutup. Tutup dengan mencatat selisihnya. Oke. Saya buat ilustrasi sederhana. Misalkan income summary itu adalah, kita gambarkan seperti akun T begini, income summary, di kredit 166.500, di debit 123.000, maka untuk menutup income summary ya tinggal kita taruh saldo di debit 43.500 sehingga kanan kirinya balance 166.500
selesai. Ya kan? Nah, mendebit income summary dalam kasus laba, karena laba loh ya, karena laba income summary di debit, kreditnya apa? Menambah modal, kreditnya modal. Oke, maka sekarang kita catat debit income summary, kredit modal, modal bertambah karena laba bersih. Terakhir, prepay atau penarikan atau withdrawals. Withdrawals itu punya saldo normal di debit, untuk menutupnya kita kredit, dan mendebit atau mengurangi modal. Oke, sampai di situ ada pertanyaan? Tidak ada? Bagus ya. Saya harap teman-teman semua mengerti apa yang harus dilakukan dalam proses penyusunan laporan keuangan, dimulai dari mengisi kertas kerja, kemudian menyajikan laporan keuangan, dan membuat jurnal penutup. Nah,